Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwirek Cece Jihan NIM 1921800103 dari kelas 3D PGSD Universitas Muhammadiyah Gunung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai produk yang akan saya buat nanti di PKM Kewirausahaan, yaitu jam dinding yang terbuat dari bahan jerami atau batang padi. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi adanya pembentukan atau pembuatan produk jam dinding dari jerami ini adalah jam dinding merupakan salah satu petunjuk waktu di lingkungan sekitar kita. Tanpa adanya jam, kita tidak akan mengerti bagaimana dan kapan waktu setempat. Oleh karena itu, masyarakat lebih mementingkan atau lebih menyukai hal-hal atau bentuk-bentuk barang yang unik. Dengan begitu, saya berinisiatif atau berinovasi untuk membuat jam dinding yang terbuat dari jerami ini. Yang kedua, yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah untuk membentuk produk jam dinding dari jerami ini adalah 1. Apa sih yang dimaksud dengan jam dinding yang terbuat dari jerami ini? Yang kedua, bagaimana cara pengolahan jam dinding dari jerami ini atau jam dinding dari batang padi? Yang ketiga, mengapa jerami digunakan sebagai bahan utama untuk membuat jam? Yang keempat, apakah keunggulan dari jam dinding yang terbuat dari jerami ini? Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara pemasaran jam dinding dari jerami ini? Yang ketiga, yaitu tujuan. Adapun tujuan dari pembentukan produk jam dinding dari jerami ini adalah 1. Untuk meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dunia bisnis. Yang ketiga, yaitu memperkenalkan hasil produk kepada masyarakat. Yang keempat, yaitu untuk memanfaatkan bahan jerami atau limbah jerami yang sudah tidak digunakan menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Dan yang terakhir, yaitu mempromosikan dan mempasarkan produk hasil jam dinding dari jerami di masyarakat. Yang berikutnya yaitu luaran yang diharapkan. Adapun luaran yang diharapkan dari produk ini yaitu 1. Menghasilkan produk baru yang mampu berguna dalam kehidupan di masyarakat. Yang berikutnya yaitu artikel ilmiah ini dapat dipublikasikan di berbagai tempat. Yang berikutnya yaitu produk berizin, produk industri rumah tangga atau PIRT. Yang berikutnya yaitu produk ini dapat terpublikasikan di berbagai surat kabar, baik online maupun offline. Adapun berbagai surat kabar yang online untuk saat ini yaitu seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya kios atau outlet tempat penjualan jam dinding dari jerami. Adapun kegunaan program dari PKMK ini yaitu ada 3. Yang pertama untuk mahasiswa. PKMK ini berguna untuk mahasiswa yaitu sebagai wadah penyalur bakat serta inovasi dalam berwirausaha, serta meningkatkan cara kekompakan dalam setiap kelompok. Yang kedua yaitu bagi masyarakat. Bagi masyarakat, PKMK dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Selain dengan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat, PKMK di masyarakat juga berguna karena harganya yang terjangkau atau harganya yang lebih murah dari pasaran-pasaran lain. Dan yang ketiga yaitu bagi pemerintah. Bagi pemerintah, PKMK dapat mendorong atau memajukan perekonomian yang ada di masyarakat karena dapat membangun atau membuka lapangan pekerjaan serta mencintai produk dalam negeri. Deskripsi produk. Produk yang kami buat atau produk yang saya buat merupakan jam dinding yang terbuat dari jerami atau batang padi, di mana kondisi dari jam dinding ini terbuat dari jerami yang sudah dikeringkan. Adapun jam dinding ini terbuat dari bahan yang sederhana dan mudah didapat.
Produk jam ini juga bermanfaat karena dapat mengolah limbah jerami yang sudah tidak digunakan menjadi barang yang bisa digunakan dan bermanfaat di masyarakat. Yang berikutnya yaitu adanya peluang usaha. Adapun peluang usaha pada produk ini terbagi menjadi ancaman dan peluang. Yang pertama yaitu peluang. Adapun peluang dalam program ini atau produk ini yaitu ada 3. 1. Belum adanya jam dinding yang terbuat dari jerami. Yang kedua yaitu produk ini dapat digunakan sebagai hiasan serta penunjuk waktu. Dan yang ketiga yaitu produk ini memiliki bentuk yang unik. Adapun ancaman pada produk ini yaitu 1. Munculnya inovasi produk yang dapat menyaingi produk ini. Yang kedua yaitu munculnya produsen lain yang membuat produk sama seperti produk yang kami buat. Dan yang ketiga adanya pesaing atau penjual produk yang menjual dengan harga yang lebih rendah. Yang berikutnya, adapun kegunaan produk dari jam dinding yang terbuat dari jerami yaitu jam dinding ini dapat digunakan sebagai hiasan dinding dan juga penunjuk waktu. Karena jam dinding ini memiliki bentuk yang unik serta tekstur yang khas. Oleh karena itu, jam dinding ini diharapkan dapat berguna serta dapat digunakan oleh masyarakat. Berikutnya yaitu alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan untuk membuat produk jam dinding dari jerami ini yaitu ada gunting, pisau, triplek, dan palu. Oleh karena itu, adapun bahan yang digunakan untuk membuat produk ini yaitu ada jerami, ada garam, rafia, lem kayu, pelitur, mesin jam, dan baterai. Masuk pada langkah kerja untuk membuat produk jam dinding dari jerami. Yang pertama yaitu mengambil jerami, kemudian menjemur jerami di bawah sinar matahari. Yang kedua yaitu memberi garam secukupnya dan menjemur kembali jerami tersebut. Jerami dijemur tidak terlalu kering. Yang ketiga yaitu memotong bagian-bagian ujung jerami, kemudian mengambil beberapa jerami dan mengikatnya di ujung jerami tersebut. Yang keempat yaitu mengepang jerami dari ujung jerami yang sudah terikat, kemudian mengepangnya sampai pada pucuk atau ujung jerami yang satunya. Kemudian mengikatnya kembali jerami yang sudah dikepang seluruhnya. Berikutnya, yang kelima yaitu menggulung jerami yang sudah dikepang menjadi bentuk bulat dan disambung terus-menerus sampai bulatan berbentuk seperti jam. Yang keenam yaitu gulung jerami secukupnya, lalu menggulung lagi jerami-jerami dengan bentuk yang lebih kecil supaya digunakan untuk tempat membuat angka dari jerami. Yang ketujuh yaitu meratakan serta merapikan gulungan dan mengencangkan gulungan yang sudah dibuat. Yang berikutnya yang kedelapan yaitu mengelem semua sisi jam dengan lem kayu, lalu menjemur bundaran tersebut di bawah sinar matahari sampai kering. Yang kesembilan yaitu menempelkan bulatan-bulatan kecil kepada bulatan yang besar pada jam atau kepada gulungan jerami. Lalu mengelem menggunakan lem Alteco. Jika sudah dilem, kemudian menjemur lagi bundaran-bundaran tersebut di bawah sinar matahari. Yang ke-10, jika semuanya sudah kering, maka bundaran diberi pelitur yang agar terlihat cantik atau terlihat coklat. Kemudian menjemurnya lagi di triplek di bawah sinar matahari. Yang ke-11 yaitu melubangi tengah-tengah bundaran dengan paku, lalu memasukkan mesin jam dan jarum jam pada bundaran. Yang terakhir yaitu jam sudah selesai dan jam bisa digunakan sebagai hiasan serta penunjuk waktu. Yang berikutnya yaitu anggaran biaya. Adapun anggaran biaya untuk membuat produk jam dinding dari jerami yaitu 1. Peralatan menunjang. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat
Jam dinding dari jerami ini sebesar 580.000. Yang kedua yaitu bahan habis pakai. Biaya yang dikeluarkan untuk biaya habis pakai yaitu sebesar 8.755.000. Yang ketiga yaitu perjalanan. Biaya yang digunakan untuk perjalanan yaitu sebesar 825.000. Yang berikutnya yaitu lain-lain, di mana biaya untuk lain-lain sebesar 750.000. Jadi, total dari biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk ini yaitu sebesar 10.910.000. Yang terakhir yaitu jadwal kegiatan. Adapun jadwal kegiatan dalam pembuatan produk jam dinding dari jerami ini yaitu meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan, di mana persiapan ini dimulai pada minggu pertama hingga minggu ketiga pada bulan pertama. Yang kedua yaitu pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku dilaksanakan pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga di bulan pertama. Dan yang ketiga yaitu pengadaan peralatan. Pengadaan peralatan dilaksanakan pada minggu pertama hingga minggu ketiga pada bulan pertama. Yang keempat yaitu pembuatan produk jam dinding dari jerami yang dimulai pada minggu keempat bulan pertama hingga minggu keempat bulan kelima atau bulan terakhir. Yang berikutnya yaitu promosi. Promosi dilaksanakan pada minggu keempat bulan pertama hingga minggu keempat bulan terakhir. Yang keenam yaitu pemasaran. Pemasaran juga dilaksanakan pada mulai minggu keempat bulan pertama hingga minggu keempat bulan terakhir. Yang berikutnya yaitu penyusunan laporan. Penyusunan laporan dilakukan pada minggu kedua bulan terakhir hingga minggu keempat bulan terakhir. Dan yang terakhir yaitu survei lapangan. Survei lapangan dilakukan pada minggu pertama hingga minggu ketiga pada bulan terakhir. Sekian presentasi mengenai PKM kewirausahaan yang akan saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.